Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniatil VA, NIM 180101011004, mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat, dosen Haji Mesarah SPDI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan berkeluarga menurut artikel 7 tujuan berkeluarga menurut Islam. Yang pertama, melaksanakan sunnah Rasul, lalu memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, menyempurnakan agama, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, memperoleh ketenangan, memperoleh keturunan, dan yang terakhir investasi akhirat. Lalu yang kedua, dasar-dasar Al-Quran dan hadis, anjuran berkeluarga. Yang pertama, surah An-Nur ayat 32, yaitu artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Lalu dari hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu menikah, hendaknya berpuasa, karena ia puasa itu dapat mengendalikanmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud RA. Lalu kewajiban orang tua dalam mendidik memenuhi ekonomi dan kesehatan keluarga. Menurut Hasbullah dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, kewajiban orang tua dalam mendidik sangatlah penting bagi masa depan, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak menurut Zakiyah dalam buku Ilmu Pendidikan Islam. Yaitu adapun dalam bidang ekonomi, yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah, dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan. Terus menurut artikel yang berjudul Tanggung Jawab Ibu dan Ayah dalam Keluarga, hal ini berkaitan dengan kesehatan, pembinaan fisik anak sehingga menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani, sehingga orang tua wajib memberi makan dengan makanan yang baik dan sehat, menjaga kesehatan fisik, membiasakan anak makan dan minum dengan makanan dan minuman yang bergizi. Lalu kebiasaan edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, dalam artikel ciptakan lingkungan edukatif untuk anak saat adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan yang perlu ditanamkan pada anak, orang tua bisa menyesuaikan diri dengan menjadikan rumah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak sehingga orang tua dapat menjadi teman belajar yang menyenangkan bagi anak. Terus metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita. Dalam artikel mendidik anak sejak dalam masa kandungan dalam perspektif Islam mengatakan mendidik anak semenjak dalam masa kandungan atau sebelum lahir bukan berarti agar anak pandai terhadap apa yang diajarkan, namun lebih kepada sebagai stimulus. Stimulus ini kemudian diproses secara edukatif di dalam kandungan melalui sang ibu. Rangsangan tersebut kemudian diharapkan memberikan respon balik dari anak di dalam kandungan. Berikut beberapa metodenya adalah metode doa, metode ibadah, metode membaca dan menghafal, lalu metode zikir, juga metode berdialog. Nah, menurut Dr. Maria Montessori, metode pendidikan Montessori cocok untuk balita, di mana metode belajar Montessori memang secara tidak langsung membantu menumbuhkan keinginan belajar dari anak-anak.
Pasalnya, setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Itu sebabnya dalam metode ini, anak dibiarkan bereksplorasi, melakukan hal yang mereka sukai. Hal ini dikarenakan anak-anak jika terlalu banyak dilarang, akhirnya justru akan menjadi bosan dan malas belajar. Lalu metode pendidikan anak pada masa anak-anak dan masa remaja. Dalam artikel metode pendidikan anak usia dini, perilaku seorang anak bergantung pada pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Oleh karena itu, dalam mendidik anak perlu perhatian khusus dari orang tua maupun guru. Dengan metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, dan metode perhatian, diharapkan dapat membantu orang tua maupun guru dalam mendidik anak sehingga anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia. Lalu dalam buku Pendidikan Islam karya Habib Thoha, pendidikan agama Islam cocok sebagai metode pendidikan bagi remaja. Sebagai orang tua harus benar-benar memastikan bahwa teman anak kita adalah teman yang baik dan bukan teman yang menjerumuskan. Oleh karena itu, lingkungan yang agamis dirasa perlu juga. Hadis-hadis Nabi yang sering disampaikan di dalam rumah, tidak hanya di sekolah, akan semakin memperkuat keyakinan anak tersebut untuk berkata tidak pada obat-obatan, karena anak akan merasa bahwa orang tua sangat perhatian terhadapnya. Lalu metode pendidikan anak menjelang dewasa. Dalam buku Pendidikan Orang Dewasa karya Suprijanto, metode yang dapat digunakan dalam pendidikan orang dewasa sangat banyak, mulai dari penyajian formal sampai dengan widya wisata. Pengetahuan tentang metode ini sangat penting dapat menentukan metode yang sesuai dengan program pendidikan orang dewasa yang dilaksanakan. Metode pendidikan orang dewasa ditinjau dari sudut pandang, yaitu pertama, kontinum proses belajar, dan kedua, jenis pertemuan yang dilakukan dalam pendidikan orang dewasa. Sekian, terima kasih banyak yang telah mendengarkan.